Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, nah kali ini kita akan bahas ini hal yang baru ya, yang mana lagi hot-hotnya, yang lagi viral-viralnya. Ini ada kesaksian. Ini kita ambil dari channel salah satu channel orang Kristen ya. Ini saya tampilkan di layar ya. Di sini judulnya itu geger anggota FPI 212 masuk gereja. Terus sudah ditonton 356.000 ya. Nah, di sini di dalam narasi ini anggota FPI alumni 212 ya menjadi murtad masuk ke Kristen ya. Karena apa murtadnya? Kenapa dia bisa murtad? Oleh karena itu, simak baik-baik video ini, simak sampai selesai. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mari kita dengar dulu. Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekarang. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dijalibi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu, semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia, sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Mohon izin saya dari laptop saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya, Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur di Jakarta, tinggal di pinggiran kali. Di kali jodoh itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu.
Bahkan mohon maaf, marbot pembersih masjid diumrohkan, Bapak. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Itulah kesaksian dari Farhan, ya, namanya Farhan. Dia mengaku sebagai alumni 212, anti Ahok, kemudian dia mengaku anti Jokowi, anti Presiden Jokowi. Kayak seperti itu ya, kayak gitu kata dia. Kata dia tadi kita simak sama-sama ya. Terus di judulnya itu katanya anggota FPI. Di sini ada 4 hal yang harus kita tanggapin ya. Yang pertama ya, apakah betul dia anggota FPI? Ya. Memang FPI ini sudah dibubarkan, mungkin saja FPI ini masih punya nama-nama list anggotanya di Indonesia. Ini bisa kita cek di organisasi FPI yang telah dibubarkan, atau orang ini hanya mengaku saja. Jadi butuh pembuktian, silakan buktikan. Mungkin kita bisa konfirmasi ke pihak FPI yang sudah dibubarkan. Terus dia mengaku juga alumni 212. Kata tadi, kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena yang datang itu seluruh Indonesia. Nah, mungkin list namanya juga tidak ada siapa yang datang pada waktu itu. Atau orang ini hanya mengaku. Apakah betul Anda hadir? Apakah betul Anda anggota FPI? Kita malah bertanya balik ya. Buktikan omongan Anda kalau misalkan Anda ini benar ya. Yang kedua, ini tanggapan kita ya. Kemarin itu ada konten sudah bahas bahwa seorang Habib aja Assegaf itu murtad. Ada Habib Assegaf murtad. Saya sudah bahas di konten sebelumnya. Ada Habib murtad. Itu perlu dicek juga sebenarnya. Apakah benar dia Habib atau enggak. Yang jelas kalau misalkan umat Islam ada yang seperti itu. Habib aja murtad, umat Islam tidak bergeming. Tidak bergeming sama sekali ya. Karena kenapa? Keimanan umat Islam ini meskipun ada dia seorang Habib murtad, iman kita masih kuat. Masya Allah, luar biasa. Apalagi misalkan ada ustadz, ada kiai mengaku murtad. Apalagi cuman Anda ini seorang FPI yang mengaku-ngaku alumni 212, itu tidak berpengaruh sama sekali buat kami ya. Yang ketiga, katanya Pak Ahok itu baik, Pak Ahok itu memberantas kemiskinan. Terus Pak Ahok di sini juga mengumrohkan marbot masjid. Baik, ya, tanggapan saya adalah ini secara umum ya, secara umum bukan buat Pak Ahok ya sebenarnya. Ya, tapi ini nasihat untuk seluruh umat Islam ya dan seluruh umat manusia. Secara keseluruhan, semua umur saya ya, seumur hidup Anda juga, bahwa sejahat-jahatnya orang Islam, orang Muslim, dia berbuat dosa banyak sekali dosanya, kecuali dosa syirik ya, dia lebih baik daripada orang kafir. Karena kenapa? Dia masih Muslim walaupun dia berdosa. Saya ulangin ya, kalau misalkan ada orang Muslim ya, dia berdosa ya, dia lebih baik daripada orang kafir ya. Karena kenapa? Kalau misalkan ada orang yang berbuat baik tapi dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut munafik dalam Islam. Ya, dalam Islam misalkan ada orang dia memberantas kemiskinan, kemudian dia mengumrohkan orang tapi dia tidak umroh, itu munafik namanya. Ya, seseorang tidak beriman itu munafik namanya. Kalau misalkan berbuat baik tapi orang nyuruh sholat tapi dia tidak sholat, itu namanya munafik dalam Islam. Dia memberangkatkan umroh tapi dia sendiri tidak umroh, itu munafik namanya. Jadi sebaik-baiknya orang kafir itu, artinya sebaik-baiknya orang kafir itu tapi tidak beriman, itu lebih baik orang Islam walaupun dia berdosa. Kenapa? Dalam surah Al-Bayyinah, silakan buka dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka itulah sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya makhluk. Baik. Yang keempat ya, tadi dia menggambarkan, ini dia menunjukkan gambar Ahok itu lebih tinggi daripada Yesus. Kenapa seperti itu? Dari simulasi gambarnya, ya di sini lebih tinggi Ahok yang duduk di kursi, Ahoknya duduk di kursi, kemudian Tuhannya di bawah. Ya,
Jadi menggambarkan Ahok lebih tinggi daripada Yesus. Masa sih Tuhan Kristen serendah itu? Ya, itu serendah itu lebih meninggikan Ahok daripada yang mereka sembah. Saya kira sih tidak seperti itu ya. Ini boleh jadi walaupun saya non muslim, walaupun saya muslim, saya tidak setuju dengan gambar tadi itu. Jadi seakan-akan merendahkan Tuhan Yesus. Saya menghormati saudara-saudara saya, ini bisa disebut sebagai penistaan. Karena kenapa? Dari simulasi gambarnya seakan-akan Ahok lebih tinggi daripada Yesus. Saya menghormati teman-teman muslim, ini bisa menjadi sebuah penistaan simulasinya. Baik, kita lanjutkan lagi videonya. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang masuk tahun 2018. Viral Dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik siapa Dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kalau yang terakhir ini dia ini terbuai dengan kebodohan dia sendiri. Karena kenapa? Selama dari tahun 2017 sampai tahun 2018 ya, dia tidak belajar, tidak gunakan waktunya tidak belajar, dan dia tidak bertanya Yesus itu seperti apa, ajarannya seperti apa, dan Yesus dalam pandangan Islam seperti apa. Kenapa tidak bertanya pada ustadz, pada kiai, ya, pada ulama? Malah buka YouTube. Ya, basi cara-cara seperti ini. Katanya mau cari Yesus tapi malah tidak belajar, tidak bertanya pada Islam, malah buka YouTube, lihat nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ini cara-cara yang sangat basi. Udah banyak sekali kesaksian seperti itu ya. Makanya sampai sekarang saya tidak menemukan orang yang murtad karena ilmu agamanya tinggi. Kalau ilmu agamanya tinggi, insya Allah dia tidak akan murtad. Saya belum menemukan orang yang murtad ilmu agama Islamnya tinggi. Orang murtad itu kebanyakan karena urusan perut. Kemudian ada juga yang murtad karena dia tidak belajar, karena dia tidak belajar tentang Islam secara utuh. Baik, terima kasih sekiranya tanggapan saya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.